Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali di Hukum Peradilan Militer. Kita tidak apa ya, kita tidak menunggu teman-teman yang lain karena ini direkam. Nanti bisa dilihat rekamannya. Jadi kita mulai saja. Nanti kalau bagi yang belum bisa masuk, bisa saya share di YouTube saya rekamannya. Oke, baik Bapak Ibu sehat semua? Halo, Sehat suara Pak. saya. Oke, alhamdulillah. Suara saya kedengaran ya, dengan jelas ya, Bapak Ibu. Iya Pak, terdengar. Ya. Bapak Ibu, gini terkait dengan hukum militer, ini masih ada tiga materi lagi, yaitu hukum acara peradilan militer, kemudian eh, hukum tata usaha militer dan hukum acara militer itu ada dua kali pertemuan, yaitu membahas tentang bagian-bagian dari hukum militer. Yang kedua yaitu tentang persidangan di dalam hukum militer. Selanjutnya ada hukum tata usaha militer. Nah, sedangkan pertemuan kita masih panjang. Ini baru masuk ke pertemuan setelah UTS ke 7. Nah, betul kan dengan materi yang tinggal sisa 3, berarti kita tidak cukup pertemuan kita menjadi 12 pertemuan. Jadi nanti pertemuannya ini saya tutup di pertemuan ke 10 saja. Oke, Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya? Apa Bapak? Oke, yes. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan membahas tentang hukum acara peradilan militer. Nah, hukum acara peradilan militer itu tidak jauh berbeda ya dengan hukum acara peradilan pidana atau hukum acara peradilan pidana. Hukum acara peradilan militer itu lingkupnya ada dua, yaitu hukum acara peradilan militer eh, tata usaha negara dan hukum acara pidana peradilan militer. Nah, dua saja. Nah, kedua-duanya masih menggunakan hukum acara yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tata usaha negara. Tidak ada perbedaan. Mulai dari penyelidikan sampai dengan nanti ada upaya hukum. Nah, sama saja. Tapi yang membedakan itu adalah orang-orangnya saja atau istilah-istilah yang digunakan di dalam peradilan militer itu sendiri. Oke. Oke, nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ada urutan urutan dari hukum acara peradilan pidana dan di bawahnya ada urutan dari penahanan lama penahanan dari Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Militer. Nah, secara umum yang saya sampaikan tadi, hukum acara terkait dengan hukum acara pidana itu sama dengan hukum acara peradilan militer. Nah, kalau kita bahas tentang hukum acara peradilan militer, pidana, kita mulai dari tahapan penyelidikan, gitu, Bapak Ibu. Nah, penyelidikan, kemudian setelah penyelidikan, kemudian ada istilah penyidikan. Setelah penyidikan, kemudian ada upaya paksa. Setelah ada upaya paksa, kemudian berkas tersebut, BAP tersebut, kemudian dilanjutkan ke JPU. Nah, di JPU kemudian ada perumusan surat dakwaan. Nah, sesampai selesainya surat dakwaan dilanjutkan ke pengadilan negeri. Nah, atau ke pengadilan negeri ya kalau pidana umum dilanjutkan di pengadilan negeri, kemudian di dalam pengadilan negeri diterimalah surat dakwaannya. Surat dakwaan tersebut dibacakan di depan hakim. Kemudian setelah dibacakan surat dakwaan tersebut dijawab oleh kuasa hukum dari tergugat. Nah, tergugat kemudian kok tergugat terpidana eh, tersangka maksud saya tersangka bukan terpidana. Kemudian dari jawaban tersebut kemudian ada dinamakan dengan pledoi ya jawaban tersebut. Setelah itu ada namanya pembuktian. Nah, pertama pembuktian dari pihak jaksa penuntut umum. Kemudian ada
Setelah itu ada replik. Sebelum pembuktian, setelah pembuktian ya. Setelah pembuktian itu ada pembuktian dari pihak jaksa, kemudian pembuktian dari pihak kuasa hukum, kemudian ada pledoi atau bukan, sebelum pledoi ada tuntutan, kemudian ada tuntutan, setelah itu ada pledoi atau pembelaan, kemudian ada replik, ada duplik, kemudian ada kesimpulan, dan terakhir ada putusan. Nah, kemudian setelah putusan ada upaya hukum. Upaya hukum dibagi dua, yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Nah, gitu secara singkat ya Bapak Ibu, secara singkat itu terkait dengan apa ya? Tahapan-tahapan dalam menuntut dalam KUA pidana. Nah, ya kalau di pengadilan saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, mulai dari pembacaan dakwaan. Nah, pembacaan dakwaan ini disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Setelah dakwaan dibacakan, dijawab oleh pengacara dari pihak tersangka. Pengacara kemudian memberikan jawaban. Jawaban berarti masih di luar konteks apa ya, di dalam konteks intinya. Kemudian setelah dijadikan jawaban, dilanjutkan dengan adanya apa? Setelah ada jawaban, dilanjutkan dengan adanya pembuktian. Nah, jaksa harus membuktikan terlebih dahulu. Setelah jaksa membuktikan, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak tersangka. Nah, kemudian setelah pembuktian dilakukan, jaksa akan membuat surat tuntutan. Nah, dari hasil pembuktian tadi, jaksa membuat surat tuntutan. Surat tuntutan tersebut dijawab melalui pledoi. Nah, pledoi atau jawaban dari pihak si tersangka. Nah, kemudian pledoi itu direplik. Kemudian ada duplik. Nah, setelah duplik ada kesimpulan dan terakhir adanya putusan. Nah, di mana yang membedakan antara apa ya, pidana militer dan pidana umum? Secara umum perbedaannya tersebut ada pada lama, lama tahapan penahanannya. Nah, kalau di dalam tahapan penyidikan itu lama penyidik di dalam penyidik masih di kepolisian itu ada 20 hari. 20 hari kemudian kalau tidak selesai selama 20 hari penyidik bisa meminta apa ya? Meminta dispensasi kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan penyidikan ditambah dengan 40 hari. Nah, selanjutnya setelah selesai penyidikan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Nah, di jaksa penuntut umum itu penahanannya selama 20 hari untuk membuat surat dakwaan. Apabila surat dakwaan tersebut belum selesai atau belum lengkap, diajukan perpanjangan kepada ketua PN. Ketua PN akan menambah sebanyak 30 hari ke depan. Setelah 20 kemudian ditambah 30. Nah, bagaimana di pengadilan? Apakah ada perpanjangan penahanan? Tentu ada ya. Di dalam PN juga ada penahanan selama 30 hari. Jadi putusan itu harus selesai dalam 30 hari. Tapi kalau belum selesai putusan itu dalam 30 hari, maka hakim PN bisa meminta perpanjang kepada ketua PN selama 60 hari. Jadi perpanjangannya setelah 30 adalah 60 hari. Nah, kemudian di tingkat banding itu ada penahanan juga. Misalkan para pihak itu mengajukan upaya banding. Nah, upaya banding itu ditahan juga tersangkanya tadi. Ditahan selama 30 hari. Kemudian apabila belum selesai, maka ada perpanjangan selama 60 hari. Nah, selama di dalam tahanan itu nanti mengurangi apa ya masa putusan ya. Misalkan putusannya itu di penjara selama 50 hari. Nah, nanti dikurangi dengan selama masa penahanan ini. Misalkan dia sudah menahan 20 hari, kemudian 20 hari, kemudian 30 hari, kemudian 30 hari, nanti dikurangi dengan masa putusannya. Misalnya dalam tiga putusannya 20 apa ya? 20 tahun. Maka 20 tahun dikurang 20 hari, dikurang 20 hari, dikurang 30 hari, dikurang 30 hari.
Nah, apabila misalkan masih belum menerima ya, masih belum menerima putusannya, selanjutnya dia akan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Nah, kalau kasasi kepada Mahkamah Agung ini juga ada penahanannya selama 30 hari. Apabila tidak selesai, maka dilanjutkan menjadi 60 hari. Nah, berbeda dari hukum militer, itu pidana secara umum. Kalau di dalam hukum pidana militer, penahanannya itu, oke, sebelum. Nah, penahanannya itu pertama, oke, mana? Nah, eh, oke, kalau di dalam tindak pidana militer, yang berhak melakukan penahanan itu adalah polisi militer tentunya ya. Nah, kalau di dalam peradilan militer itu Ankum berhak atau Ankum ini atasan dari prajurit tersebut. Ankum berhak untuk menahan ini, mohon maaf ini bukan hanya 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 oke. Hanya 20 hari. Jadi selama 20 hari atasannya berhak untuk melakukan penahanan. Selama di dalam angkum ini atau penyidikan secara mandiri atau internal TNI maka ditahan secara mandiri saja. Jadi sebelum misalkan ada misalkan ada tindak pidana militer. Tindak pidana militer ini dilakukan oleh TNI. Nah, TNI tersebut sebelum diserahkan kepada pengadilan militer, dia berhak ditahan oleh Ankum atau atasannya. Nah, Ankum hanya boleh menahan 20 hari. Kemudian ada Papera. Papera ini yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum di bidang militer atau yang kita sebut dengan namanya orditurat. Nah, nanti kita bahas terkait dengan orditurat, Bapak Ibu. Nah, orditurat itu berhak untuk membuat dakwaan kepada jasa. Nah, selama berapa hari ditahan oleh orditurat? Ada 30 ditambah 30 ditambah 30 sampai dengan 6 kali pertambahan. Jadi, nah 30 nggak cukup, ditambah 30 lagi, ditambah 30 lagi. Nah, setelah itu diserahkanlah kepada pengadilan pertama. Pengadilan pertama ini berhak menahan selama 20 hari ditambah 30 hari. Selanjutnya, peradilan terakhir yaitu pengadilan banding yaitu selama 20 hari ditambah 60 hari. Nah, itu adalah perbedaan antara penahanan di dalam KUHP dan penahanan di dalam peradilan militer. Nah, baik selanjutnya untuk proses perkara di lingkungan peradilan militer itu sama dengan proses perkara di peradilan umum. Nah, dari ini membedakannya yang saya sampaikan tadi adalah yang membedakannya itu adalah siapa atau siapa yang berwenang untuk menahan tersebut. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit adanya orditurat, adanya ankum atau provos atau peradilan militer. Nah, itu saya sampaikan tadi. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu bagian berikut Bapak Ibu. Nah, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka maka yang paling dasar yang paling harus dilakukan itu adalah tahapan dasar penyidikan. Nah, penyidikan ini biasanya dimulai dari laporan, pengaduan, atau tertangkap tangan. Jadi, apabila kita melihat suatu tentara kemudian melakukan tindak pidana, nah kita laporkan. Nanti kita laporkan. Kemudian apabila tentara tersebut melakukan pelecehan seksual, maka dia ada dinamakan dengan pengaduan. Kemudian apabila tentara tersebut tertangkap tangan oleh polisi atau Ankum atau Provos, maka langsung diadakan penyidikan tadi. Nah, setelah adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, maka pelaksanakan penyidikannya itu adalah provos. Nah, provos itu siapa? Penyidik pembantu yang ada di dalam internal dari kepolisian tersebut.
Nah, itu yang dinamakan dengan angkum tadi. Kemudian setelah itu apa? Setelah dari provos, kemudian ditambah lagi dari orditur atau polisi militer. Nah, polisi militer ini dari tindak pidana di dalam kesatuan tersebut. Nah, penyidik ini hanya apa ya, berhak melakukan penahanan selama 20 hari. Jadi kalau ada pertambahan mungkin boleh ditambahkan kepada orditur. Nah, tindak pidana setelah tersebut kemudian penyidik melakukan penangkapan. Ini berupa upaya paksa ya. Kemudian ada penggeledahan, kemudian ada penyitaan, kemudian atau bisa juga ada pemeriksaan surat. Nah, semua ini merupakan dasar-dasar untuk apa ya? Untuk menyelidiki suatu perkara. Nah, setelah perkara diselidiki, harus ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya kemudian dibuatlah surat kepada auditor, surat perlimpahan perkara, yang selanjutnya dilakukanlah penuntutan. Nah, selanjutnya tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 2 hari. Setiap kali perpanjangan itu harus apa ya, harus dimintakan kepada pengadilan militer. Nah, maksimal selama 180 hari. Jadi 30 ditambah 30 ditambah 30 3 tambah 30. Nah, maksimal selama 80 hari. Syarat penahanan yaitu adalah takut dia melarikan diri misalkan, takut dia menghilangkan barang bukti, kemudian takut dia mengulangi tindak pidana tersebut. Nah, itu syarat penahanannya oleh penuntut umum. Kemudian, apa syarat yang kedua yaitu kalau penjaranya itu lebih dari 3 bulan. Kalau di bawah 3 bulan itu nggak perlu ditahan. Selanjutnya, setelah itu, setelah dibuat surat nomor perkara, sikapera, sikap sikapera atau kalau dia perkara tun, sikap tuntura, kemudian sikaping, setelah itu diserahkan kepada pengadilan militer. Nah, pengadilan negeri militer tingkat 1. Nah, dia akan memeriksa, kemudian memeriksa perkara sesuai dengan yang kita sampaikan tadi, mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan pembacaan putusan, semuanya ada di tingkat 1. Apabila ada apa ya, ada lanjutannya atau misalkan ada tingkat banding, maka dilanjutkan ke tingkat banding. Setelah itu dilanjutkan ke tingkat kasasi, kemudian apabila perkara tersebut apa ya, berkaitan dengan hak asasi manusia, maka diadakan gerasi. Atau misalkan ada salah tangkap orang itu dinamakan dengan gerasi. Nah, selanjutnya setelah ditetapkan putusan, misalkan tersangka tersebut ditetap putusan secara sah dan secara terbukti dan secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan 340, maka penjara seumur hidup. Tok, tok, tok. Nah, penjara seumur hidup. Nah, setelah jatuh putusan, maka dikembalikan putusan tersebut kepada orditurat atau dalam hal ini jaksa ya, dalam hal ini orditurat sebagai jaksa kalau di dalam pengadilan negeri. Nah, jaksa tersebut akan melaksanakan putusan yaitu dengan cara bisa pidana mati, ditembak, dieksekusi, kemudian ada pidana penjara dan pidana kurungan. Nah, kemudian ada pidana kalau misalkan ternyata di dalam persidangannya itu masalah-masalah kecil, bisa dengan pidana bersyarat atau percobaan. Artinya kalau bersyarat dia dibebaskan dengan syarat tertentu. Kemudian dengan percobaan artinya dia diberi kebebasan tapi dengan acara percobaan. Terus ada pidana denda dan perampasan ganti rugi bagi kasus kasus yang apa ya, yang terkaitan dengan pidana perdata. Kemudian barang bukti kemana setelah pelaksanaan putusan? Apabila barang bukti tersebut tidak lagi berkaitan dengan apa ya, perkara-perkara, misalkan misalkan tentara tersebut mencuri sawit. Misalkan tentara tersebut mencuri sawit pakai mobil truk. Nah, mobil truk milik dari tentara tersebut. Nah, selama persidangan truk tersebut akan disita. Tapi kalau misalkan
truk dalam perkara tersebut sudah diputuskan, kemudian apa ya, sawit yang sudah dikembalikan, maka truk tersebut tidak bisa di apa ya, tidak bisa diambil oleh orditurat. Truk tersebut harus dikembalikan kepada keluarga korban. Keluarga terdakwa, tersangka. Dalam hal ini terdakwa ya. Jadi apabila bukti-bukti tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana tidak diperlukan lagi, maka harus segera dikembalikan kepada terdakwa. Nah, begitu Bapak Ibu proses pelaksanaan perkara pidana militer. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Besok insya Allah masih kita lanjutkan terkait dengan apa ya? Siapa sih bagian-bagian dari hukum acara pidana tersebut? Ada yang saya sebut dengan ankum, ada yang sebut dengan ordituran, ada yang saya sebut dengan hakim hakim militer, siapa saja. Nah, itu nanti besok kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini, Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup? Ya Pak, ini Pak sedikit Oh, eh silahkan Mas. Mas Nurholik, silakan Mas Nurholik atau Mas Fauzi ini? Nurholik Pak. Oke, Mas Nurholik. Ya sedikit pengetahuan saja, mohon maaf ini Pak. Oke. Nah, kalau dalam peradilan militer, Mm-mm. contoh kasus kayak kemarin-kemarin itu kan ramai Verdi Sambo gitu ya Pak. Oke. Nah, kemungkinan kan kayak Pak Verdi Sambo itu mendapat apa istilahnya penghargaan. Nah, ketika dalam proses itu apa penghargaan itu tidak apa memberikan apa istilahnya semacam keringan atau bantuan hukum dari institusi tersebut, Pak. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih Mas Nurhalik. Oh, pertanyaannya cukup berat sekali ya. Apakah penghargaan-penghargaan tersebut tidak memberikan keringanan? Ya. Oke, kita bahas dulu dasar kasusnya ya. Kasus Verdi Sambo. Nah, analisis kasusnya yaitu Verdi Sambo ini kan bagian dari Polri. Sedangkan kalau kita bahas dalam hukum militer ini tidak masuk ya, masuk ke dalam peradilan umum. Jadi Verdi Sambo disidangkan di sidang umum, bukan sidang militer. Selama kita lihat sepanjang ini kan di sidang umum. Nah, terus selanjutnya pertanyaan dari Mas Nurholik, apakah penghargaan, penghargaan yang didapat selama dalam menjabat itu bisa mengurangi tindak pidana? Apakah atau bisa juga menghilangkan tindak pidana? Jawabannya tidak ya, Pak Mas Nurholik. Jawabannya tidak. Karena apa? Tindak pidana itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, aturannya jelas. Bagi yang melanggar tindak pidana harus lakukan sesuai dengan peraturan-peraturan pidana, kecuali ada yang meringankan tindak pidana tersebut. Hal-hal yang meringankan tindak pidana apa saja? Yeah. Ayo, coba yang belajar hukum pidana dengan Mas Andre. Iya. Eh, Hal-hal yang meringankan tindak pidana apa saja? Coba dilihat kuhapnya mulai dari pasal 53. Yaitu apa? Pasal 53, pasal 56, kemudian apa ya? Saya lupa. Sebentar, saya buka dulu Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. izin Bapak, Oh, silahkan, Mas. belum pernah di belum pernah kena kasus Oh, belum termasuk pernah. meringankan ya. Ya, Terus kelakuan Berperilaku baik. terus kelakuan terdakwa selama persidangan berperilaku baik, tidak tidak membantah, tidak menyangkal. oke, bagus, bagus. Ada lagi? Oke, ada lagi. Kooperatif. Hah? Apa, Pak? Kooperatif. Kooperatif.
bersifat sopan atau di dalam selama bersidang bersifat sopan, kemudian kooperatif atau terpidana tersebut belum pernah dihukum atau misalkan dia hanya bukan residivis. Nah, ya itu ya, Bapak Ibu. Iya, Bapak. Oke, oke. Berarti jelas ya, Pak, Sambo penghargaannya tidak terpengaruh untuk hukumannya ya. Oke, Mas Nur Solih ini belum selesai. Masih Iya. jawaban tadi masih apa ya? Masih salah ya Bapak Ibu. Sebenarnya gini, eh eh, kalau misalkan dia bersikap baik di dalam selama persidangan, kemudian dia belum pernah dihukum pidana, itu alasan-alasan pengurangan hukuman di dalam acara pidana atau di dalam apa ya? Di dalam lingkup pengadilan negeri atau hukum acara di pengadilan. Tapi dia tidak menghilangkan pidana. Nah, kalau dari pembahasan Mas Nurholik tadi, ada namanya dalam hukum pidana itu yang kita kenal dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, alasan pembenar dan alasan pemaaf ini ada di dalam pasal 49 kemudian KUHP. Moko nanti dibaca ya Bapak Ibu ya. Saya Ya. jelaskan sedikit ya. Alasan dan alasan pemaaf. Nah, ini yang perlu dicamkan. Apakah ada sertifikat apa ya? Sertifikat kompetensi apa tuh? Penanganan perkara dalam penghapusan ini atau prestasi-prestasi. Nah, kita kita bahas ya. Alasan yang pertama adalah alasan pembenar. Alasan pembenar itu adalah orang tersebut tidak dipidana karena dia dibenarkan melakukan tindak pidana. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya adalah algojo. Misalkan algojo ya. Algojo itu misalkan membunuh seseorang atau tembak mati seseorang. Apakah dia dipidana? Dipidana nggak algojo? Atau misalkan orang yang bertugas menembak mati. Tidak ya, Tidak. Bapak. Nah, Tidak. tidak dipidana. Nah, tidak dipidananya algojo tersebut ada namanya alasan pembenar. Jadi algojo tersebut tidak di apa ya, tidak dipidanakan karena ada apa ya namanya? Ada undang-undang yang mengatur orang tersebut harus menembak. Lain halnya kalau dilakukan oleh Mas Nur misalkan atau yang hanya warga biasa. Nah, itu baru dikenakan dengan tidak pidana. Tapi kalau algojo itu tidak, itu dinamakan dengan alasan pembenar. Kemudian alasan pembenar itu yang kedua adanya karena ada tugas dari undang-undang. Misalkan masuk ke dalam properti seseorang, diperintahkan oleh undang-undang. Nah, sebenarnya masuk ke dalam properti seseorang itu ada tidak pidana. Masuk rumah orang tanpa izin itu tidak pidana. Tapi karena ada surat tugas dari pimpinan atau disuruh pimpinan, kita bebas boleh masuk ke dalam rumah kalau ada syarat hal. Yang kedua, yang kedua apa? Yang kedua ada alasan pemaaf. Tadi alasan pembenar, sekarang alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu adalah adanya unsur-unsur lain itu yang mengharuskan seseorang itu dimaafkan. Nah, tetap orang tersebut tetap dianggap apa ya? Dianggap melakukan tindak pidana, tapi tindak pidana tersebut dimaafkan. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaannya Mas Solik tersebut. Apakah prestasi orang lain itu apa ya? Apa tuh dianggap sebagai alasan pemaaf? Nah, itu jadi pertanyaan kita, nanti kita bahas. Nah, alasan pemaaf tersebut berbeda dengan alasan pembenar. Kalau alasan pembenar itu tindak pidana tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana. Sedangkan alasan pembenar, alasan pemaaf, tindak pidana tersebut tetap ada, tetap dianggap sebagai tindak pidana. Tapi ada hal-hal yang memaafkan. Yang memaafkan itu ada berapa? Ada tiga kalau nggak salah saya. Yang pertama yaitu di dalam pasal, oke, sebenarnya. Oke, yang pertama itu ada di dalam pasal 49.
Ya, dalam pasal 49 ayat 1. Barang siapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa untuk membela diri atau menjaga kehormatan. Atau menjaga kehormatan. Artinya, orang yang menjaga kehormatan itu melakukan apa ya? Melakukan pembelaan diri. Misalkan saya ingin dibunuh, tiba-tiba saya menyerang, memukul. Nah, perbuatan saya untuk memukul tersebut dimaafkan. Nah, itu dinamakan dengan alasan pemaaf. Itu ada di dalam pasal 49 ayat 1. Kemudian apa yang selanjutnya? Alasan pemaaf yaitu kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab artinya seseorang tersebut tidak dikategorikan tidak bertanggung jawab atau orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab. Contohnya apa? Misalkan saya gila, kemudian mukul orang. Nah, karena apa ya, akal saya tidak waras, misalkan saya tidak waras, kemudian kemampuan saya untuk bertanggung jawab apa yang saya lakukan itu tidak bisa, maka orang tersebut dimaafkan. Jadi itu dinamakan dengan alasan pemaaf. Yang ketiga adanya yaitu eh, atas perintah atasan atau atas paksaan seseorang. Bisa dikategorikan sebagai orang tersebut memaksa. Misalkan saya dipaksa oleh Mas Nurholis. Mas Nurholis menculik anak saya. Kemudian saya dipaksa melakukan pencurian bank. Maka tindak pidana saya tersebut tidak bisa dilakukan, tidak bisa diproses. Nah, gitu, Mas Nurholis Siap, terkait. siap, Pak. Terima Oke. kasih. Oke, jadi tidak ada ya di dalam alasan pemaaf itu prestasi-prestasi terhadap negara. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali apa ya KUHP pidananya. Tapi sekarang ada KUHP baru ya, yang Mas Andre apa tuh, Bapak Ibu belajar dengan Mas Andre hukum acara pidana. Iya, Pak. Nah, Hmm. nah itu nanti bisa berdiskusi dengan Mas Andre, orangnya agak asik tuh. Iya. Oke, silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya sebelum ada kita tutup. Nah, terkait dengan alasan pembenar itu ada empat kalau nggak salah, yaitu orang dalam keadaan darurat, maaf, adalah keadaan darurat, terus pembelaan terpaksa, perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan. Oke, nanti bisa dilihat ya dari 48 sampai dengan 51. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Bapak Ibu, semoga pelajaran pada malam hari ini bisa memberikan barokah pada kita semua. Oh ya, sebelumnya saya screenshot dulu untuk absensi sebentar, Bapak Ibu. Tolong ya, udah mumpung masih banyak orang di sini, saya screenshot dulu. Oke, baik. Oke, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses selalu dalam baik itu kehidupannya maupun dalam ibadahnya. Saya tutup perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil Makasih Pak Mufti. alamin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.